5 calon pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia yang bermain di klub-klub kasta tertinggi Liga Eropa. Dan untuk pembahasannya mari kita simak cuplikannya berikut ini. Kemenangan 2 kali berturut atas Vietnam melambungkan asa Timnas Indonesia untuk mentas di Piala Dunia 2026. Belum lagi, penampilan cemerlang pemain anyar hasil naturalisasi Timnas Indonesia, membuat jutaan pecinta bola tanah air, berapi-api mendukung Garuda berlaga. Meski tampil memikat di 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Vietnam, pelatih Shin Tae-yong belum akan berhenti berburu pemain naturalisasi. Coach Shin Tae-yong memastikan pintu naturalisasi masih terbuka untuk pemain lain. Meski namanya masih rahasia, namun sejumlah nama sudah beredar di media-media. Meski sempat diragukan bahkan menuai kritik karena dianggap tidak nasionalis, program naturalisasi sepak bola Indonesia mulai terasa efeknya bagi Timnas Indonesia. Dan setelah berhasil menembus 16 besar Piala Asia Qatar tahun lalu, deretan pasukan naturalisasi di Timnas Indonesia mulai membuka jalan untuk tampil di Piala Dunia 2026 Meksiko, Amerika Serikat dan Kanada. Indonesia kini berada di peringkat kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua dengan nilai 7 poin. Jika Timnas berhasil mempertahankan posisinya pada 2 laga sisa, Indonesia akan lolos ke putaran ketiga, dan selangkah lagi lolos ke putaran final Piala Dunia. Demi meraih mimpi Indonesia tampil di Piala Dunia, Shin Tae-yong masih gencar berburu pemain naturalisasi. Kiper dan striker jadi 2 posisi yang berpotensi diisi pemain naturalisasi. Berikut nama-nama calon pemain naturalisasi Timnas yang diincar Shin Tae-yong untuk membela Timnas Indonesia pada Juli mendatang. 1. Hairo Riedewal, bermain untuk klub Premier League Crystal Palace, membuat nama Hairo Riedewal ada di daftar teratas calon naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Pemain yang memiliki darah Manado dari sang nenek itu, juga mengatakan kesediaannya untuk mengenakan jersey Timnas Indonesia. Pemain 27 tahun yang berposisi sebagai gelandang bertahan itu, bakal memperkuat lini tengah Timnas Indonesia demi tampil di Piala Dunia. Pemain setinggi 1,8 meter itu bakal bahu-membahu dengan Tom Haye dan Marcelino Ferdinand di lini tengah Timnas Indonesia. 2. Kevin Dix. Kevin Dix bermain untuk klub kasta tertinggi Liga Denmark, FC Copenhagen dan tampil hingga 16 besar Liga Champions 2024. Kevin Dix tentu pilihan tepat untuk membela Timnas Indonesia sebagai pemain grade A yang berposisi sebagai bek tengah. Sebelumnya, pemain keturunan Indonesia ini membela tim besar Italia, Fiorentina. Beberapa waktu yang lalu, Kevin Dix pernah mengutarakan di akun Instagramnya bahwa dirinya tertarik membela Timnas Garuda. Bersama Copenhagen, Kevin Dix memang tak tergantikan di benteng pertahanan dengan 40 caps di semua kompetisi musim ini. 3. Emilio Audero Mulyadi. Emilio Audero Mulyadi adalah calon pemain naturalisasi grade A lainnya. Bermain untuk Sampdoria di Serie A, pemain kelahiran Mataram ini sudah pernah berseragam Timnas Italia di level U21. Meski begitu, namanya juga masih mungkin masuk skuad Timnas Indonesia. Meski Indonesia tidak kekurangan stok kiper, masuknya Emilio dipercaya bisa menambah kepercayaan diri di bawah mister gawang Indonesia. Sempat dikabarkan menolak gabung Timnas Indonesia, kini Emil bikin geger netizen Indonesia karena kedapatan saling follow dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di media sosial. Emil diyakini masih punya kesempatan bergabung dengan Timnas Indonesia. 4. Mies Hilgers. Mies Hilgers bermain untuk FC Twente di Eredivisie Belanda. Hilgers punya nilai pasar tinggi yakni menyentuh angka 104,29 miliar rupiah dan bakal jadi pemain termahal di skuad Timnas Indonesia jika jadi dinaturalisasi. Bek asal Amersfoort, Belanda kelahiran tanggal 13 Mei tahun 2001 tersebut kini masih setia bersama FC Twente sampai saat ini. Berdasarkan rekam jejaknya, Mies Hilgers tercatat sudah setia selama 12 tahun bersama FC Twente. Nama Mies Hilgers juga sempat dikaitkan bakal direkrut oleh salah satu klub raksasa Belanda, yakni FC Feyenoord. Namun, Hilgers saat itu memutuskan untuk memperpanjang kontraknya bersama FC Twente hingga tanggal 30 Juni tahun 2026. Hilgers juga sempat mendapat panggilan dari Timnas Belanda U21 untuk Piala Eropa U21.
Ia mencatatkan 1 caps sebagai pemain pengganti saat Belanda mengalahkan timnas Belgia U21 dalam laga uji coba. 5. Jordi Weghman. Nama terakhir yang bakal masuk radar naturalisasi Sintayong adalah Jordi Weghman. Jordi Weghman adalah pemain keturunan Indonesia Grade A berikutnya yang sedang dipantau Sintayong. Pada musim 2022 Jordi merupakan rekan setim Rafael Struijk di klub kasta kedua Liga Belanda, ADO Den Haag. Kebetulan Jordi juga memiliki garis keturunan Indonesia, sama seperti Rafael Struijk. Nama Jordi Weghman memang sudah tidak asing bagi pecinta sepak bola tanah air. Pemain ini pernah dikabarkan bakal dinaturalisasi pada bulan Februari tahun 2022. Weghman juga mengaku pernah berkontak dengan PSSI, dan bahkan ia juga menjalin komunikasi dengan Sintayong. Sayangnya proses naturalisasinya tidak berjalan lancar, sebab kala itu ia sedang mencari klub baru untuk kelanjutan karirnya. Jordi Weghman sekarang berstatus sebagai pemain klub kasta teratas Liga Swiss, FC Luzern. Bersama Luzern, Weghman bermain sebanyak 20 kali pertandingan, membukukan 2 gol, tambah 1 assist. Weghman merupakan tipe pemain serba bisa. Posisi terbaiknya adalah gelandang tengah. Namun, dia juga bisa bermain untuk peran lain. Jordi Weghman punya darah Indonesia dari sang ibu. Sementara itu, ayahnya adalah orang Belanda asli. Berita berikutnya, Sintayong tegaskan generasi emas timnas Indonesia telah dimulai, era Vietnam sudah usai. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, saat ini semakin percaya diri usai 2 kali menundukkan Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda juga sukses meraih kemenangan ketiga secara beruntun saat berjumpa Vietnam pada 2 bulan terakhir ini. Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan era emas Vietnam sudah berakhir. Sementara itu, Sintayong kini tengah membangun generasi emas timnas Garuda. Generasi emas yang sekarang tengah dibangun oleh Sintayong tersusun dari para pemain berusia muda. Dalam laga melawan Vietnam di Gelora Bung Karno, Sintayong menurunkan skuad dengan rata-rata usia 21,5 tahun di timnas Indonesia. Sementara pada laga kedua, rataannya hanya 22 tahun 5 bulan. Kami melakukan hal yang sama seperti yang kami lakukan selama ini, ujar Sintayong. Vietnam adalah tim yang kuat, namun, generasi emas Vietnam akan segera berakhir. Di sisi lain, Indonesia sedang membangun generasi emas dan terus maju, pemain yang bermain di timnas senior, lanjutnya. Rata-rata usia pemain di bawah 23 tahun, pada laga pertama melawan Vietnam berusia 21,5 tahun. Di pertandingan kedua usianya 22 tahun, 5 bulan, tidak di atas 23 tahun, ujarnya. Sintayong pun mengaku bahwa para pemainnya sudah semakin nyaman untuk menjalankan filosofinya di timnas Indonesia. Dirinya mengaku tak mudah untuk mencapai hal tersebut karena memulai fondasi dengan cara memotong generasi dan hasilnya baru terwujud 4 tahun kemudian. Saya mengambil risiko besar saat pertama kali menjabat di Indonesia. Saya fokus membina pemain muda, kata Sintayong. Saya menyaksikan banyak pemain, banyak yang tersingkir, dan banyak yang bertahan. Pemain yang bertahan kini menjadi pemain utama timnas Indonesia. Ini telah tercapai. Dalam jangka panjang, saya telah melihat jauh ke depan. Para pemain sekarang mengetahui gaya saya dengan baik dan mengikuti dengan baik. Saya bekerja sangat keras. Tim mendapatkan kekuatan karena itu, ujarnya.